Ya, sementara menunggu, saya ingin menjelaskan dulu khususnya untuk yang baru pertama kali ini mengikuti Sabda Unboxing. Apa itu Sabda Unboxing? Sabda Unboxing adalah acara atau program yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Sabda untuk mengupas tuntas salah satu produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Setiap kali satu unboxing, kita akan mengupas satu produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, teman-teman, karena namanya unboxing, jadi saya bawa box ya, dan saya akan melihat kira-kira produk apa yang akan dikupas hari ini yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, saya akan buka ya. Iya, ini dia. Hari ini kita akan mengupas satu produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Sebenarnya bukan satu ya, tapi banyak, tapi satu tema nih. Satu tema pelayanan anak gitu ya. Nah, hari ini saya berharap ada banyak guru sekolah minggu yang bisa hadir, ataupun mungkin orang tua atau teman-teman yang punya banyak keponakan atau punya banyak tetangga yang punya banyak anak. Nah, siapa tahu ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman ya. Karena itu saya ingin sekaligus memperkenalkan tamu kita hari ini. Tamu yang istimewa yaitu Ibu Evi. Ya, Ibu Evi adalah ketua dari Yayasan Lembaga Sabda. Hari ini hadir secara khusus untuk mengupas tuntas produk pelayanan Sabda yang bertemakan pelayanan anak. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Ya, malam kali ya Bu. Oh, hampir malam. Hampir malam. Iya, di beberapa tempat nih masih sore nih. Ya, tapi selamat malam. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita akan melanjutkan berbincang-bincang dan ngobrol dengan Ibu Evi. Ya, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berjumpa dengan banyak teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk melihat atau menyaksikan satu sharing dari pelayanan Lembaga Sabda yang akan dibawakan oleh Ibu Evi. Kiranya Tuhan tolong supaya apa yang kami berikan atau yang kami bagikan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dimanapun berada, terkhusus untuk pelayanan anak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang akan menolong sehingga kami semuanya boleh melihat satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh memenangkan anak sebanyak mungkin dan memiliki satu keinginan, semangat dan kemampuan untuk kami boleh memakai apa yang telah Tuhan berikan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga apa yang kami berikan ini sungguh akan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Evi bisa menemani saya berbincang-bincang tentang produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Oke Bu. Iya. Oke, Ibu Evi, hari ini kan temanya tuh tentang pelayanan anak ya. Nah, mungkin banyak teman-teman di rumah nih yang pengen tahu kenapa Sabda terlibat banyak dalam pelayanan anak. Iya. Iya. Ya. Saya sendiri bersyukur ya, salah satu berkat yang saya dapatkan dari Sabda itu adalah dalam bidang pelayanan anak, dan saya senang sekali karena concern yang sangat besar ada di situ juga ya dalam pelayanan Sabda. Kenapa? Karena memang Sabda melihat bahwa anak-anak itu adalah aset yang sangat besar untuk pelayanan, bukan hanya saat ini ya, tetapi pelayanan untuk masa yang akan datang. Itu yang kami lihat yang perlu selalu kita perjuangkan, perlu selalu kita upayakan untuk melayani mereka. Ya, tetapi Sabda juga sangat menyadari Bu ya, kalau Sabda terjun langsung ke anak-anaknya itu juga kan kayaknya nggak mungkin ya, ada begitu banyak anak di Indonesia, dan kami melihat bahwa yang satu hal yang sangat perlu Sabda lakukan sesuai dengan misi dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu adalah sebagai fasilitator, katalisator ya, dan juga mempersiapkan infrastruktur. Kita konsen untuk mempersiapkan bahan-bahan sehingga guru-guru sekolah minggu atau para pelayan anak di Indonesia itu diperlengkapi untuk bisa memperlengkapi dan untuk bisa melayani anak-anak.
ya, supaya mereka bisa lebih bertumbuh di dalam rohani mereka. Dan terutama Bu, salah satu fokus dari Yayasan Lembaga Sabda adalah para pelayan anak atau guru-guru sekolah minggu ini bisa lebih lagi mengajarkan anak-anak tentang Alkitab. Anak-anak bisa lebih berinteraksi dengan firman Tuhan. Jadi kami melihat satu potensi yang luar biasa, sehingga pelayan anak ini juga menjadi satu satu cara bagi kita juga untuk bersatu padu dengan gereja-gereja di Indonesia, ya. Begitu kita bicara tentang pelayan anak, wow, itu biasanya antusiasnya luar biasa tuh Bu, ya. Oke, kita harus hentikan Ibu Evi untuk ngomong terus nih ya. Soalnya banyak topik tadi yang diomongin. Ya, yang saya ingin mereview sedikit dengan apa yang Ibu Evi katakan, supaya tadi yang banyak banget saya omongin Ibu Evi ini bisa ditangkap sebagian dan diingat ya. Oke, tadi Ibu Evi berkata bahwa anak itu aset ya, aset pelayanan. Sebenarnya lebih dari itu juga ya Bu. Anak itu aset secara secara rohani. Karena anak itu sebenarnya adalah masa depan. Ya, masa depan gereja. Coba bayangin kalau di gereja nggak ada anak, kira-kira masa depan gereja gimana tuh? Nanti jemaatnya tua-tua semua, nggak ada yang meregenerasi gereja ya. Betul Bu Evi, setuju banget. Itu tadi satu yang dikatakan Ibu Evi. Ibu Evi, kira-kira anak itu juga menjadi masa depan negara nggak? Oh banget Bu, ya itu makanya sekarang Presiden Jokowi bahkan sudah mencanangkan ada namanya generasi emas. Amin. Nah, tahun 2045 itu akan ada generasi emas yang sudah dipersiapkan dari sekarang nih Bu, ya. Ya, kita gereja nggak boleh ketinggalan nih. Ikutin apa yang Pak Jokowi sudah lihat ke depan nih. 45 ini 22 masih cukup waktu untuk kita bisa mempersiapkan. Saya harap gereja juga seperti itu. Betul, ya. betul. Ya, harus mengejar ke sana. Iya, karena kalau enggak gereja akan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Ya. Iya, terima kasih. Nah, tadi juga Ibu Evi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda adalah mempersiapkan bahan-bahan ya. Jadi sebenarnya Sabda itu nggak terjun ke lapangan ya Bu? Kalau terjun ke lapangan sebenarnya kita terjun ya Bu ya. Lapangan apa dulu nih ya? Lapangan digital kita terjun ya, Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk terjun ke lapangan, memperlengkapi para guru ya. Karena Sabda juga ini ya hybrid ya, kalau kita bilang ya, bisa online, bisa juga onsite. Tapi akan lebih banyak ke lapangannya untuk lebih ke ranah digital. Tapi kalau masuk kuliah tuh lapangan langsung menyentuh anak-anak gitu ya. Ya, itu maksud saya. Langsung menyentuh anak-anak, kita tidak terlalu berfokus ke sana gitu ya. Walaupun kita juga membuka pintu, membuka kesempatan untuk kita bisa langsung melayani anak-anak, tapi yang paling penting adalah memperlengkapi ini para kader-kader ya, untuk mereka bisa mendidik anak, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan anak-anak Bu. Itu lebih strategis menurut Sabda. Ya, jadi Sabda punya banyak produk ya, pastinya ya. Kira-kira sudah mulai kapan nih Sabda terjun dalam pelayanan anak? Iya, saya sendiri waktu itu masuk ke Sabda tahun 2001 itu langsung didaulat untuk menjadi salah satu staf redaksi publikasi Ebina Guru. Nah, publikasi Ebina Anak Bu, salah. Ebina Anak ya. Nah, Ebina Anak ini sendiri perdananya tahun 2000. Nah, berarti sudah lama banget ya. Iya. Sabda ikut terjun dalam pelayanan anak bukan secara langsung kepada anak-anak, tetapi sudah punya bahan-bahan atau sudah punya visi gitu ya, untuk mempersiapkan bahan-bahan dan juga satu ekosistem yang luas gitu untuk pelayanan anak. Ya. Wow, 2000. Hebat ya. Sudah lama banget. Nah, sejauh dari mulai tahun 2000 sampai sekarang nih Bu, kira-kira kalau Ibu lihat flashback ke belakang nih, kira-kira saat itu terjadi apa ya? Maksudnya Sabda mulainya di mana tuh ya? Waktu itu kan internet memang baru masuk juga ke Indonesia ya Bu ya. 97 dan mulai sibuk-sibuk dengan situs-situs bermunculan, dan memang Sabda kita selalu punya prinsip we can't do it alone. Kita nggak bisa mengerjakan ini sendiri gitu ya. Kita punya teman-teman banyak sekali, dan ada juga teman-teman kunci kita nih yang bersama-sama bergerak untuk membangun pelayanan anak di Yayasan Lembaga Sabda. Saya punya satu cerita Bu. Punya satu cerita, dan kebetulan nih kemarin saya mau wawancara nih tokoh penting juga di balik lahirnya pelayanan anak di Indonesia.
Kita simak aja nih ya video Bu. Ya. Boleh ya Bu ya? Kita ya. simak satu video yang akan dibawakan oleh Ibu wawancara saya dengan Ibu Mei, Ibu Melania. Harap Ibu Melania hadir, saya sudah undang juga untuk ikutan ya, melihat bagaimana pelayanan anak di Yayasan Lembaga Sabda dimulai juga bersama dengan Ibu Mei. Ya. Iya, teman-teman, kita akan saksikan ya satu tayangan video wawancara yang sudah dilakukan oleh Ibu Evi dengan Ibu Melania. Mari kita saksikan. Selamat malam teman-teman sahabat Sabda yang mengikuti Sabda Unboxing pada malam hari ini. Ini hari yang sangat istimewa ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Anak Nasional dan saat ini kita juga dalam program Sabda Unboxing pelayanan anak. Nah, sekarang saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Melania yang juga turut membidani lahirnya bidang pelayanan anak di Yayasan Lembaga Sabda. Ibu Melania ini moderator dari Milis Diskusi Ebina Guru. Ini milis diskusi yang viral pada saatnya ya, pada zamannya bagi pelarian anak dan guru-guru sekolah minggu di Indonesia. Nah, hari ini kita mau kulik nih, mau kupas tuntas ya tentang Ebina Guru ini bersama dengan Ibu Mei ya. Pengen tahu nih ya, bagaimana sih awalnya lahirnya Ebina Guru ini, Ibu Mei? Sebetulnya lahirnya Ebina Guru itu dari Bu Yulia kayaknya ya, dari Sabda. Oh gitu. Ya, karena waktu itu saya itu terima forward email gitu ya. Zaman itu kan medsosnya email ya, forward email dari teman saya. Itu Yayasan Lembaga Sabda sedang mencari volunteer untuk pelayanan anak. Nah, waktu saya apply itu, terus dibales gitu ya, saya memulai jadi moderator itu di September tahun 2000. Itu mailing listnya sudah ada anggotanya, sekitar mungkin hampir 500 ya waktu itu. Wow. Ya. Jadi sebetulnya saya tuh melanjutkan, sudah ada. Saya melanjutkan, terus terakhir itu seingat saya mungkin ada sekitar 1.700. Tetapi pada zaman itu tuh satu email itu bisa dipakai sama banyakan orang. Saat itu tuh ya, bisa ceritakan ya dampak dari Milis Ebina Guru dalam perkembangan pelayanan di Indonesia ini, perkembangan pelayanan anak khususnya ya. Apalagi ketika saat itu teknologi internet dan teknologi digital baru masuk ke Indonesia ya, Bu Mei ya. Apa nih dampaknya? Kalau kita bicara soal dampak itu luar biasa ya. Kita bisa lihat dari membernya waktu itu. Anggota mailing list Bina Guru itu teman-teman semua, baik dari pelosok, dari kota, bahkan ada yang di luar negeri dan segala macam itu semua join di situ. Kenapa? Karena memang pada masa itu kita butuh yang namanya koneksi satu dengan yang lain, dan itu jarang sekali. Wadahnya itu apa? Kan waktu itu internet masih baru mulai ya di Indonesia, jadi pemanfaatannya juga belum optimal seperti hari ini. Jadi wadah mailing list Bina Guru itu betul-betul menjawab tantangan ya, menjawab masalah yang ada waktu itu, yaitu menghubungkan kita semua yang punya hati untuk pelayanan anak. Tetapi kita mungkin kekurangan resources gitu ya. Mungkin kita kehabisan ide gitu. Sehingga mailing list ini tuh hadir untuk kita sharing bahan, sharing pengalaman ya, sharing tips mengajar. Lalu beberapa teman itu mulai jumpa darat gitu ya, terus saling mengundang pelayanan. Kami waktu itu juga sempat memikirkan bagaimana kami bisa mendukung pelayanan anak-anak prasejahtera yang di daerah. Jadi sempat juga waktu itu ngumpulin dana untuk pelayanan misi ya. Jadi sekitar tahun 2004 itu mulai muncul PPK, Proyek Pelayanan Misi Ebina Guru. Nah, jadi kami membantu waktu itu teman-teman mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Kita juga pernah bikin event nasional bersama waktu itu, kerjasamanya dengan Domba Kecil di Jakarta, di Istora Senayan tahun 2006 sama 2012. Jadi sebetulnya dari sisi gerakan, dari sisi movement itu kehadiran mailing list ini memang luar biasa. Bisa menggandeng, bisa merangkul, gitu ya, bisa memberdayakan teman-teman. Pada saat itu Milis Ebina Guru menjadi salah satu milis diskusi yang sangat aktif pada masanya gitu ya. Kalau sekarang perkembangannya gimana, Bu Mei? Ya, kalau sekarang mailing list itu kan memang sudah tidak lagi digunakan sebagai media komunikasi ya. Kita nggak lagi diskusi, ngobrol, ngechat itu lewat mailing list gitu. Jadi memang pada masa itu yang saya lihat itu begini. Ada terjadi perubahan terutama dalam penggunaan HP. HP yang tadinya cuma SMS itu sudah mulai jadi BBM kan. Terus Android, terus habis itu ada WA group. Kondisi yang orang lebih mobile,
HP ganti-ganti, Iya. lalu tidak saling mengupdate, sehingga akhirnya mailing list itu memang tidak lagi digunakan sebagai media komunikasi. Kira-kira kalau misalnya Ebina Guru nih milisnya mau dibangkitkan lagi nih, Bu Mei punya bayangan nggak teknologi baru apa yang akan digunakan nih? Saya punya grup WA sama teman-teman yang seumuran, punya grup WA juga sama teman-teman remaja pemuda yang dilayani. Itu perilakunya nggak sama. Jadi meskipun platformnya sama, perilakunya nggak sama. Komunitas untuk di era sekarang ya, itu tuh mungkin tergantung komunitas yang kita mau jangkau ini, mau yang model heterogen, mau yang homogen atau apa. Lalu perlu juga dipertimbangkan, komunitas ini dibentuk itu tujuannya untuk apa? Kan bukan sekedar ngumpulin orang banyak-banyakan gitu ya, tetapi apa sih yang kita mau capai gitu ya. Terus kita juga perlu mempertimbangkan, kumpul-kumpul dalam jumlah besar, yang kayak dulu mailing itu sampai 1.700-an. Atau kita tuh mau kumpul-kumpul dalam jumlah kecil itu yang lebih dinamis. Nah, apa nih harapan Ibu Mei untuk keterlibatan Sabda dalam memajukan pelayanan anak di Indonesia, Bu Mei? Saya itu apresiasi Sabda ya, itu konsisten luar biasa. Dari dulu kan memang ingin menyediakan konten ya. Jadi salah satunya itu memang kayak mau jadi gudang informasi. Pokoknya kalau butuh apa cari Sabda gitu ya. Saya pikir nomor 1 itu konten. Nomor 2 itu koneksi. Bagaimana Sabda itu mengkonekkan gitu ya, mengkonekkan orang-orang dan menjadi komunitas. Terus yang ketiga itu adalah kolaborasi. Saya pikir Sabda perlu istilahnya menyediakan ya kesempatan untuk teman-teman di dalam komunitas ini bisa saling berkolaborasi ya, berjejaring untuk kita itu melakukan sesuatu yang konkret. Ada tujuan yang jelas yang kita mau capai. Ini sekalian menjadi pokok doa juga ya Bu Mei ya bagi Sabda dan juga kemajuan pelayanan anak di Indonesia. Ya sekali lagi terima kasih banyak Bu Mei, maju terus dalam pelayanannya saat ini. Ya luar biasa ya, teman-teman sudah mendengarkan tadi wawancara Ibu Evi dengan Ibu Mei. Ikut bersemangat enggak? Wah Ibu Meilania ini sangat semangat sekali dalam melayani ini dalam hal banyak. Apapun ya, selalu semangat. Thank you banyak Ibu Melania, sudah menjadi berkat bagi Sabda dan juga menjadi berkat bagi pelayanan anak di Indonesia. Terutama semangatnya nih. Thank you. Ya, gimana Ibu Evi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mei ini mengingatkan saya banyak tentang Sabda masa lalu. Jadi dulu tuh Sabda mulainya dengan publikasi Bina Anak. Lalu ada satu milis Bina Guru ya, yang anggotanya adalah guru-guru banyak banget. Saya ingat waktu itu ya, banyak banget. Nah, ini Bu Evi, karena Sabda sudah mempelopori nih pelayanan anak sudah segitu lama ya, saya sangat tertarik untuk tahu lebih banyak tentang produk-produk Sabda. Tapi saya mau kasih pesan sponsor dulu, ya, ya teman-teman. Bulan Juli adalah bulan istimewa untuk pelayanan anak karena tanggal 23 itu hari Sabtu besok kita akan merayakan Hari Anak Nasional, disingkat HAN ya, HAN ya. Ini brosurnya dari pemerintah. Iya. Nah, Sabda mau ikut ambil bagian merayakan Hari Anak Nasional ini. Karena itu selama bulan Juli kita mendedikasikan waktu untuk mengupas semua produk Sabda yang berhubungan dengan pelayanan anak ya. Jadi kemarin dulu hari Senin yang lalu kita hari Kamis yang lalu unboxing itu selalu hari Kamis ya. Kamis awal pada bulan Juli yang lalu kita sudah mengupas satu pelayanan yaitu aplikasi cerita Alkitab anak. Kemudian Kamis berikutnya kita mengupas tentang traktat. Iya, ini masih ada nih bekas-bekasnya. Iya. Nah, hari ini kita mengupas tentang pelayanan anak. Minggu depan akan pelayanan anak lagi. Pokoknya seluruh bulan ini kita akan membahas tentang pelayanan anak ya. Nah, untuk kita bisa mengetahui dan
kalau cuma bulan Juli sebenarnya nggak cukup ya Bu ya. Iya, banyak banget. Produk Sabda banyak ya tentang anak. Nah, hari ini kita akan mengupas lumayan banyak nih tentang produk-produk dari Yayasan Bakat Sabda yang berhubungan dengan pelayanan anak. Nah, Ibu Evi ini expertnya nih, karena dia tuh banyak banget dulu sejak datang di Sabda sampai sekarang selalu terlibat banyak dalam pelayanan, dalam penyiapan atau mempersiapkan bahan-bahan untuk pelayanan anak. Nah, karena itu kita akan cari tahu dari dia ya, apa saja nih yang akan dibagikan Bu Evi? Wah, banyak Bu. Banyak ya. Kita mulai satu-satu dulu, Iya. karena terlalu banyak kalau semuanya. Dan Ibu Evi pelan-pelan harus di break, kalau enggak nanti dia ngomong terus nggak berhenti-berhenti ya. Karena itu kita akan mulai dengan apa Bu? Kita akan mulai dari satu portal dulu nih yang sangat Ya. penting nih ya. Satu portal untuk pelayanan anak di Indonesia yang sudah berdiri, yang sudah dibangun sejak tahun 2001. Kita masuk ke situs dulu ya, ke situs PEPA. Nih ya, situs Ya, PEPA. teman-teman kita akan lihat ke monitor ya. Iya, kita lihat di monitor ini ada situs PEPA dan saya yakin guru-guru sekolah minggu sudah familiar sekali dengan situs ini, pepa.sabda.org ya. Ibu Evi tahu nggak? Ibu Evi kan bukan orang Jawa ya, bukan orang Jawa, ini orang Toraja. Tapi suaminya orang Jawa, jadi ya Iya. boleh lah dia omong kita omong sebagai orang Jawa ya. PEPA itu artinya adalah PEPA itu artinya komplit, lengkap. lengkap. Ya, gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga singkatan sih, Iya. Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen. Iya. Itu disingkat menjadi PEPA. Dan memang lengkap. Sangat-sangat lengkap Bu ini ya. Ya, ini Ibu Evi akan ceritakan nih semua isi dari PEPA. Iya, sedikit kalau Nggak semua, semuanya. semua nanti bisa habis unboxing ya. Ya, PEPA ini sendiri bahan-bahannya itu tidak tiba-tiba begitu saja datang ya, karena sejak tahun 2000 Yayasan Bakat Sabda sudah menerbitkan tadi publikasi e-Bina Anak, sehingga itu menjadi satu modal yang luar biasa untuk kami membangun situs PEPA ini ya. Nah, dari bahan-bahan yang sudah terkumpul ya, kami mengategorikan sehingga terkumpullah ada satu fitur kalau mau melihat seluruh kategori bahan yang ada di dalam situs PEPA, bisa masuk ke dalam menu pustaka. Ya, bisa masuk ke dalam menu pustaka. Ya, di dalam menu pustaka itu akan terdapat lihat arsip untuk, kalau ini dulu 2000 lebih tulisan, ini sekarang saya jamin ini sudah ada lebih dari hampir 10.000 tulisan yang ada di dalam situs e-Bina Anak ini. Jadi ada banyak sekali kategori bahannya, tipe bahannya juga banyak, ada bahan mengajar, ada tips ya, ada aktivitas ya, lalu juga dikategorikan berdasar bahan-bahan tersebut tentang guru, tentang doa. Taggingnya luar biasa nih. Taggingnya banyak sekali ya, karena kami usahakan supaya bisa langsung ditemukan dan didapatkan ya. Lalu di dalam situs PEPA ini pula kami selain tag ya, Naik nih Bos. Ya. Turun Pak. ya, selain teks di ini ya, kami juga ada untuk bahan-bahan multimedianya, ada tabnya di atas ya. Bahan-bahan multimedia juga tersedia, lalu untuk mendownload bahan-bahan yang bisa di-download ya, itu juga ada di dalam fitur download. Nah, karena memang ini situs yang sangat besar ya, bahannya juga banyak sekali. Salah satu juga yang perlu masih harus kita perbaiki itu supaya loadingnya bisa lebih cepat dulu. Ini kebesaran, situsnya kebesaran. Situsnya banyak sekali bahan ya yang bisa tersedia, bisa diambil di sana. Nah, seperti di download ini ya, bisa mendapatkan apps-apps untuk cerita Alkitab anak, lalu bisa mendapatkan bahan-bahan untuk e-book ya, lalu juga ada animasi-animasi untuk mengajar sekolah minggu bisa didapatkan di dalam tab download, dan juga masih banyak sekali bahan-bahan yang bisa didapatkan di sini. Ya, doakan supaya situs PEPA ini bisa kami kembangkan dan kami perbarui ya. Harus lebih banyak orang Bu. Iya, jadi teman-teman silakan berkunjung ke situs PEPA untuk guru-guru sekolah minggu, orang tua yang ingin mendapatkan bahan lebih banyak. Dan kita nggak bisa walkthrough, kita nggak bisa jalan-jalan di situ terlalu banyak karena besar banget. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu menikmati sendiri ya. Lalu Tetapi yang jelas nih di sini ada kategori. Iya. Jadi kategori bahannya banyak, bukan cuma artikel saja, enggak. Ada banyak tadi Ibu Evi sudah sebutkan ya, ada banyak banget. Ya. Oke. Nah, selain situs PEPA, kita juga punya situs yang selalu dicari oleh guru sekolah minggu, yaitu sekolah.minggu.co. Karena isinya apa Bu? Isinya bahan-bahan kurikulum sekolah minggu, mulai dari kelas indria sampai kelas remaja. Ya, silahkan nanti bisa berkunjung saja ke dalam. Lalu juga ada cerita.co. Cerita.co ini adalah versi online dari apps cerita Alkitab terbuka yang sudah kita bahas ya 2 minggu yang lalu. Jadi ada 50 cerita lengkap dengan gambarnya, dan ini sangat-sangat bagus, recommended banget untuk anak peraga ya.
Lalu juga Yayasan Lembaga Sabda juga memiliki satu kerinduan supaya bahan-bahan yang tadinya online itu bisa diperoleh secara offline juga oleh para pelayan anak di daerah, sehingga kami membuat ini DVD Library Sabda Anak. Ini isinya 10.000 lebih bahan pelayanan anak. Nah, ini kalau guru-guru sekolah minggu ada yang pergi ke pedalaman ya, mereka tinggal bawa laptop yang isinya sudah berisi bahan-bahan dari DVD Library Sabda Anak, nggak perlu online lagi. Tapi kalau mau dapat ini versi online juga bisa di dvd.sabda.org. Nah, selain DVD Library Sabda Anak, di dalam dvd.sabda.org ini juga ada video Alkitab gambar, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya. Nah, ada bahan-bahan media juga, Bu. Oke. Ya, bahan-bahan media lainnya bisa kita lihat di dalam sabda.id. Di situ lebih banyak lagi bahan-bahan untuk pelayanan anak bersifat multimedia. Kita bisa nonton film berdasarkan firman Tuhan, ya, bisa dengar audio juga yang dapat memperlengkapi para guru. Oke. Ya, jadi teman-teman silakan jalan-jalan sendiri. Kita nggak bisa mengajak jalan-jalan terlalu lama karena waktunya tinggal 3 menit. Oh gitu, nggak boleh lama-lama ya? Nggak boleh. Iya. Iya. Nih teman-teman, kalau nanti ada yang masih punya laptop yang ada disk drive-nya atau desktop yang ada disk drive-nya, boleh minta nih, kita masih punya banyak. Tapi tadi langsung masuk ke dvd.sabda.org juga boleh. Oke. Iya. Nah, kita lanjut, bukan hanya situs, ada lagi, Bu. Ada ya, 2 minggu yang lalu kita tadi sudah membahas juga tentang apps cerita Alkitab Anak ya. Itu silakan lihat unboxingnya di dalam Instagram Sabda Resources, dan juga traktat-traktat ini ya. Traktat-traktat ada 3, traktat Tuhan Yesus Menyelamatkanmu, lalu juga ada Hati yang Baru dan Hatiku Rumah Kristus. Nah, ada lagi yang lebih penting, Bu, bukan hanya produk-produk saja yang bisa kita berikan. Ya. Mungkin ada yang bertanya ya, tadi selain produk apa yang bisa kita berikan ya? Kita juga memberikan training-training untuk memperlengkapi para pelayan anak. Bukan hanya konten ya, training-training. Jadi kalau mau lihat training-training yang dilakukan secara online oleh Yayasan Lembaga Sabda, ada di live.sabda.org. Ini contohnya, ada tentang multiple intelligence cara anak belajar Alkitab. Nah, ini dulu disampaikan oleh Ibu Mei. Lalu juga ada tentang bagaimana kita bisa menggunakan komik nih untuk mengajar anak sekolah minggu. Lalu juga ada juga aktivitas asik untuk anak, mengajak anak membaca Alkitab. Ini baru 3 dari hampir 20-an lebih training-training online dari Yayasan Lembaga Sabda. Banyak banget pokoknya ya. Ini tadi juga sekaligus menjawab Betais yang bertanya apakah Sabda bersedia memberikan training untuk pelayanan anak bagi gereja-gereja. Ya, kami sudah melakukannya, dan teman-teman kalau bahan yang diinginkan trainingnya sudah ada di Sabda Live ya. Bapak Ibu tinggal melihat aja, menonton videonya. Tapi kalau ingin mendapatkan training baru yang tidak ada di Sabda Live, kita bisa memberikannya ya. Jadi silakan kontak Sabda. Silakan kontak Sabda saja di 0881 29 79 100. Oke. Iya. Aduh, Ibu Evi, ini waktunya habis. Ini tanggapannya banyak. Aku bingung sekarang. Iya. Apakah ada produk Sabda untuk pelayanan anak yang bisa digunakan oleh anak tersebut secara mandiri? Bisa ya, Bu? Iya. Ada. Jadi misalnya kayak traktat ini ya. Ini kita juga selain bukunya itu bisa dibawa kemana-mana oleh anak-anak. Ada juga animasinya, mereka bisa tonton langsung. Ada digitalnya, tinggal download. Tadi bisa langsung dapat. Bisa lihat dari HP. Iya, itu di pepak.sabda.org tadi sudah tersedia. Selain itu ada komik juga, Bu. Ya. Betul, ya. Ada komik untuk anak-anak juga ada. Ya. Anak-anak dan ada. itu bisa di-download, itu PDF juga. Bisa didapat di komik.app. Jadi banyak itu yang tanya Rahel Fik. Iya. Ada banyak yang bisa di-download, ada banyak yang bisa didapatkan dan bisa dibagikan ke anak. Di sini juga banyak, Bu. Oh iya, ada animasi banyak banget di sini. Tapi ini DVD yang nanti bisa di-download dengan mengakses situs yang ada menunya DVD. Ya. Oke. Kemudian ada juga nih pertanyaan dari Pak Mansur Syandai. Saya sedang melayani anak-anak dari tingkat SMA. Saya rindu membentuk mereka menjadi anak yang bisa bersaksi. Namun kami belum ada materi yang tepat menuntun anak-anak tersebut, anak SD dan SMP, SMA. Ya. Ibu, Sabda punya nggak nih bahan ini? Untuk bahan-bahan ini
untuk menuntun mereka untuk bisa bersaksi, untuk bisa belajar gitu ya. Ada sih Bu ya bahan-bahan itu ya, seperti misalnya bahan-bahan komik itu ya. Nah dari bahan-bahan komik itu di situ ada pertanyaan-pertanyaan panduan yang bisa menolong ya anak-anak SMA ini ya, kalau saya bicara, menolong mereka untuk menceritakan kembali berkat yang mereka dapat dari komik Alkitab tersebut dan didorong untuk menceritakannya juga kepada orang lain. Ya Pak Mansur silakan datang ke situsnya komik.app untuk mendapatkan bahan-bahan komik. Itu cocok banget untuk SMA karena itu komik bukan sekedar komik Pak, tapi itu komik Alkitab ya. Jadi sementara mereka membaca seluruh ceritanya, mereka tanpa sadar sudah membaca Alkitab. Asik banget Pak, silakan download dan kunjungi situs komik.app. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Sorry nih saya cepet-cepet banget karena waktu yang sudah mepet gitu ya. Dari Martin September tentang pelayanan teenagernya kapan Kak? Teenager. Tentang lainnya Pak. Sebenarnya ada loh Bu pelayanan teenager kita, cuma kita nggak pas di sini ya. Hari ini kita pelayanan anak Pak, jadi sabar ya. Iya. Ya teman-teman yang masih ingin bertanya silahkan bertanya walaupun waktu sudah habis. Boleh kok. Tapi paling tidak 1 atau 2 pertanyaan silahkan dilayangkan ke kami sebelum kami menutup acara hari ini. Ibu Evi, terima kasih banyak untuk sharingnya. Ternyata nggak cukup nih waktu setengah jam. Iya. Kayaknya harus berseri nih untuk cerita lebih banyak tentang pelayanan anak. Tapi paling tidak 2 tadi yang sudah di-sharekan Ibu Evi itu sangat memberkati, dan acara-acara Sabda Unboxing yang sudah berlalu seperti Traktat dan seperti apps. Itu apps-nya bukan cuma 1 loh, ada 7 apps untuk anak atau yang bisa digunakan orang tua untuk bisa di-download atau bisa di-download ya. Iya. Karena itu apps. Ya, jadi banyak. Tapi 2 situs yang sudah di-sharekan Ibu Evi tadi, itu sudah membuat saudara mabok ya. Karena banyak banget artikelnya dan semua bahannya lebih dari 10.000. Jadi silakan berselancar di situs PEPA. Iya. Nah, teman-teman, ini Bu Evi, coba kita mau lihat ada pertanyaan satu lagi nggak? Oh, Pak Mansur, siap. Terima kasih Bu. Oke. Ya, bagus ya. Ibu Evi, saya pengen tanya satu pertanyaan terakhir nih. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih akan memberikan satu pertanyaan lagi, apa harapan Bu Evi untuk Sabda ke depan? Apakah terus akan dikembangkan atau akan berhenti ganti ke yang lain? Oke. Pelayanan anak pastinya kita akan terus setia di jalur untuk mempersiapkan generasi masa depan gereja. Oleh karena itu ya Selegra Sabda sendiri punya gerakan-gerakan untuk menuju ke sana gitu ya. Salah satu yang di hadapan sini adalah gerakan Ayo PA, supaya anak-anak generasi masa depan itu bisa terus terhubung dengan firman Tuhan. Itu harapan yang selalu kami dengung-dengungkan. Karena itu adalah visi dari Yayasan Lembaga Sabda. Yayasan Lembaga Sabda. Lalu yang kedua, kami juga punya gerakan penginjilan kepada suku digital, gitu ya. Jadi mari kita jangkau suku digital, yaitu adalah anak-anak yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita yang hidup di dunia digital. Hidup di dunia digital, kita harus masuk ke sana untuk menjangkau mereka, ya. Jangan tarik mereka keluar dari dunianya, tapi mari kita masuk ke sana untuk menjangkau mereka sehingga gereja ya kedepannya bisa menjadi gereja yang relevan dengan teknologi, dan teknologi terus menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, terkhusus untuk Pak Mansur ini karena pelayanan SD dan juga SMA. Ya, Bapak silakan mendownload satu buku yang luar biasa, ini New Grace baru, yaitu buku penginjilan untuk kepada suku digital. Pak, itu pas banget untuk Bapak. Jadi silahkan, ini hadiah untuk Bapak supaya bisa melayani anak-anak SD, SMA dengan lebih baik. Dan sharekan ke teman-teman ya Pak, supaya buku ini bisa dibagikan ke sebanyak mungkin orang. Dan gratis. Gratis dong. Iya. Oke Bu Evi, ini sudah kelewat banyak, jadi kita harus mengakhiri. Dan ada teman-teman yang akan membagikan lagi untuk unboxing yang akan datang. Jadi hari ini dengan Ibu Evi, yang akan datang dengan orang yang lain lagi. Jadi kita akan bersyukur dan melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi teman-teman semuanya di pelayanan apa saja, bukan hanya pelayanan anak, untuk bisa mendapatkan berkat melalui pelayanan Sabda. Nah, terima kasih. Kita akan tunggu untuk unboxing yang akan datang minggu depan, yang akan membahas tentang Yesus, komik Yesus Mesias. Yeay.
Pak Mansur ini juga cocok untuk SD Pak. Yang tadi kan SMA nih, yang ini untuk SD. Kalau yang Kingston untuk SMA, kalau yang SD itu untuk itu dengan Yesus Mesias. Ya, nanti datang lagi ya Pak minggu depan. Ya. Oke Ibu Evi, saya akan senang sekali kalau Bu Evi bisa tutup kita dalam doa dan sekaligus memberi memberi berkat kepada para pelayan supaya mereka terus semangat memenangkan jiwa generasi masa depan gereja. Nah, sebelum saya mau mengajak semua berdoa, saya mau undang dulu pelayan-pelayan anak atau sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini untuk besok kita ikutan doa, Bu. Ya, berdoa bagi anak dan pelayanan anak di Indonesia dalam event seri Go Pray. Ya, besok silakan gabung dengan Sabda di pukul 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan, kita akan berdoa bersama untuk beberapa organisasi pelayanan anak dan berdoa bagi anak-anak di Indonesia. Silakan join ya rekan-rekan, jangan lupa kontak kami di 0821 331 3315. Oke Bu, saya nggak lama-lama lagi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang makasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena hati-Mu lah yang Kau berikan kepada kami, kepada Yayasan Lembaga Sabda, untuk melayani generasi masa depan gereja, untuk melayani fondasi Tuhan yang kuat untuk tubuh Kristus. Dan Tuhan, biarlah setiap bahan yang sudah dilakukan oleh Sabda, pelayanan sudah dilakukan oleh Sabda terkait dengan pelayanan anak ini, Tuhan, dapat dipakai, diakses secara luas oleh para pelayan anak di Indonesia, sehingga Tuhan, semakin banyak anak-anak yang dapat dilayani secara alkitabiah oleh guru-guru, oleh hamba-hamba Tuhan dan pelayan anak. Biarlah Tuhan, dalam rangka Hari Anak Nasional ini juga Tuhan, semakin banyak anak yang terjangkau Tuhan dengan setiap pelayanan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang punya hati untuk anak. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk kedatangan teman-teman. Terima kasih juga untuk respon yang sudah diberikan. Pokoknya semua deh yang hadir hari ini. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Salam IT for God.